Kau tuh termasuk penghancur kaum kapitalis. Oke, ke Bali lagi. Ke Bali, Ri? Ke Bali apa kembali? Kembali ya. bang. Pengen ke Bali. Oh, Bali aja lah kayak gitu dekat ya kan. Dekat. Paling jauh-jauh sampai Bali sana. 6 jam juga loh dari Medan. Oh iya ya. 6 jam. Naik pesawat gitu juga ya? Sama ya? Pesawat ada ke Bali. Ada deh. Ada? Turun di apa ya? Cibolga lah. Iya ya. Ya dari situ kayaknya. Iya. Iyalah. Apa kabar deh? Alhamdulillah bang sehat. Harus salamnya gitu ya. Agak beda, agak lain deh. Nggak, soalnya tadi kan sebelum mandi kamar mandi dulu kan. Nah, kamar mandi dulu, bersih-bersih dulu, tahap Iya. lah. Dia kalau misalnya Dia nggak bingung deh bang. Nggak tahu sih kok abis tadi pegang kencing kan harus pegang kan. Cuma musik cuma masih. Kita lanjutin lah cerita kemarin ya. Boleh juga sih bang. Oke sekarang Boleh kita bicara ini. Apa nih pembahasan kita nih bang? Setuju nggak sih kalau dibilang atau bukan setuju sih? Musik adalah rasa. Ayo. Musik adalah rasa. Gimana berarti? Musik itu selalu kita lalui di kehidupan kita sehari-hari pastinya. Oh gitu. Ya kita temui, kita jumpai, kita dengar gitu. Kita dengar, nggak kita dengar beneran dia datangnya kan? Iya. Yeah. Macam kan bang. Lewat nanti kita ada musik gitu kan. Tapi musik kan bukan suara yang keluar dari alat-alat itu aja dibilang musik bukan? Kayak suara hujan tuh musik nggak sih? Suara hujan itu sih bukan musik, tapi itu adalah gelombang suara. Oh gelombang. Yang dibilang musik yang pakai alat instrumen gitu, instrumen alat musik, ada gitar, ada drum, piano, macam lah lain lama, banyak lah. Kalau dikatakan musik lah. Kacamata masih yang kemarin nih. Kalau kacamata aku ini aja nih bang. Cuma satu itu ya? Iya ini aja. Ada koleksian juga, cuman ya kayaknya lebih tepat hari ini pakai yang ini aja lah. Oh gitu. Nanti Tapi udah siap nih kita ngobrol-ngobrol nih. Ya siap nggak siap salah. Siap ya, kan? salah. Siap salah. Ri, kasih lari pengetahuan tentang ini Ri, tentang apa ya? Apa sih kemarin? PR kita apa ya Dok ya kemarin ya? Banyak. Apa itu ya? Salah satunya. Bahaya nih pertanyaannya. Enggak, maksudnya ngobrolin ini lah Iya. biar teman-teman apa sih tentang Edukasi ya? ya edukasi kayak misalnya aku bingung nih mulai dari mana nih. Secara ya Ari ini kan sudah memproduksiin musik kami ya. Dwi lokal. Ya. Sih. Ya. Ya peluncuran pertama lah ya. Pertama ya. Side production ya kan. Apa penjelasanmu yang disebut tentang standar nasional, standar lokal? Standar nasional dan standar lokal. Ini musik ini bang. Iya musik musik ya. Musik. Musik berarti luas lah ya. Maksudnya menyekala ya. Menyekala ya. Standar lokal sekarang standar nasional. Ya kalau dibandingin sih sebenarnya apa ya bang? Nggak ada rumusannya sebenarnya. Gak ada ya? Nggak ada karena kan Kayak mana maksudnya? sekarang ini kan udah zamannya digital. Iya. Ya kan orang rilis lagu masuk media digital. Oke. Platform itulah macam lah ya kan. Jadi nggak ada rumusannya. Aku nggak bisa menjelaskan macam mana musik standar nasional itu. Jadi kalau aku sih menggambarkannya bang gini musik standar nasional. Macam mana lagu itu udah disenangin oleh masyarakat. Menurutku itu udah standar nasional. Gitu. Sekalipun dia pendatang baru atau ya Pemain lama lah ya kan. Atau ya, lah ya kan. ya. Misalnya gini, Dewa ngeluarin lagu. Dia ngeluarin lagu. Ya bandingannya, Kangen misalnya. Iya. Kangen Band ngeluarin lagu. Ya walaupun lagu Dewa tuh banyak yang ini ya, banyak yang hits ya. Tapi ketika Kangen ngeluarin lagu terus lagu itu hits, kayak mana? Nggak bohong gitu. Telinga orang itu nggak bohong. Jadi bebas aja gitu bang. Jadi makanya aku bilang nggak ada rumusannya itu musik standar nasional harus suka ini harus suka itu. Ya udah relevan aja. ya karena menyangkut gini kan. Mungkin kayak misalnya Dewa atau band-band besar di Indonesia lah ya.
mungkin mereka tuh rekamannya di studio-studio besar. Rekaman studio besar. Rekamannya lah di studio-studio gede gitu kan. Iya. Mungkin ya kalau nggak tahu ya kalau Kangen tuh di studio mana gitu ya, tapi yang pasti sempet hits juga ya lagu-lagu dia kemarin kan. Sempat. Banyak juga yang suka kan. Banyak juga yang suka. Walaupun kalau kita katakan kalau orang yang secara profesional misalnya mendengarkan musik begini pasti ada istilah orang ngejek lah, macem lah ya kan. Padahal itu kan sebuah karya gitu ya, Iya, kan? iya. Yang harus kita hargai juga gitu kan. Tapi berpengaruh nggak sih Ri, kualitas musik itu di tangan atau di studio besar atau di studio kecil misal? Berpengaruh nggak sih? Kuali. Untung nggak kuali tadi. Oh iya, untung aku ingat Ayahanda Jalan Kuali kan ada ya. Jalan Kuali ya. Kan? Terus Kualitas tuh mengenai studio besar atau nggak studio besar itu kan bicara kualitas kan bang. Ya pasti ngaruh gitu. Kalau ngaruhnya pasti ada dari equipmentnya. Kalau studio besar itu kan skala internasional, itu kan alat-alatnya kan udah grade A semua. oh gitu. Aquarius kan, Dewa kan Aquarius tuh. Iya. Ari kan punya ini nih studio rekaman nih. Studio rekaman. Walaupun home industry. Kecilan lah Iya. bang. Kecilan. Lah. Home studio sih sebenarnya. Home studio. Bukan home recording, home studio. Home studio bukan room studio bukan. Bukan. Kan kayak kamar kos-kosan ini Kak. Home studio. Home studio. Home studio istilahnya. Oh, ya. gitu ya. Side production. Side production, Anjir, oke. ya. Gini. Perangkat-perangkat Ari ini di grade berapa? Di grade. Belum grade A lah nih bang. Belum ya? Belum. Jauh lagi bang. Tapi kualitas bisa nggak mumpuni? Kalau kualitas, cukup lah. Cukup. Kayak duplikat gitu. Tunggu, duplikatnya maksudnya gimana? Maksudnya gini kayak misalnya gini nih. Cari yang mana? Studio gede itu kan pasti perangkatnya wah kayak ya harganya mahal-mahal lah. Mahal-mahal lah. Hardware itu. Hardware, ya Itu macam ya. berapaan tuh nih? Pasti kan kalau itu wah. sebiji aja mau 100 jutaan itu bang. Nah Ari punya itu. Enggak lah bang. Tapi Ari nggak punya itu. Terus gimana cara ngerekam Ari? Ya sekarang kan udah gampang merekam, udah banyak disediakan equipment yang tidak memberatkan orang untuk bisa kreativitas ataupun berkarya. Contohnya? Ya mulailah dimunculkan soundcard harga mulai harga 2 juta, Iya. 3 sampai 5 sampai ke atas lah gitu lebih kurang. Yang bisa saat sekarang ini bisa dikatakan rata-rata orang punya gitu. Kalau musisi-musisi yang apa namanya, yang hobi suka buat musik gitu kan. Tapi aku ada dengar hardware, software itu gitu gimana itu? Hardware itu gini, bang. Hardware kan perangkat keras tuh, ya kan. Itu kan pengertian hardware kan. Jadi kalau yang sekarang ini kan kayak studioku ini kan, bang. Ini kan aku kan nggak hardware. Nggak punya hardware. Okay. Nah, jadi sekarang udah pakai yang software aja, digital, lebih ke digital gitu. Nah itu ngaruh nggak sih kualitasnya? Keluaran output suaranya, audio yang didengar masyarakat itu ngaruh nggak sih? Kalau kita membandingkan secara luasnya itu bang, sebenarnya orang awam itu bisa jadi orang tuh nggak tahu sih membandingkan mana yang hardware dengan software, nggak ngerti mereka. Yang penting lagu tuh udah jadi, rilis gitu. Beda kayak apa misalnya pendengarannya gold gitu, misalnya pendengarannya telinga gold misalnya, telinga yang sensitif lah gitu. Ya itu segmented lah. Kalau kayak kita nih gimana? Ya benar kan, segmented kan. Sebenarnya kan lebih banyak yang umum kan ya. Kalau segmented kan dikit. Iya. Kualitas musiknya tuh siapa yang paling banyak denger aja. Siapa yang paling banyak mendengarkannya aja, yang menikmatin lagu itu dia rasa enak, udah dia nggak akan membahas sampai sedalam itu gitu. Tapi Ari sendiri masih punya perangkat, belum ada yang hardware ya? Belum ada yang hardware. Masih yang itu tadi ya? Yang software lah. Gitu ya? Yang lagi in sekarang apa gitu. Ri, jadi gini, gimana cara Ari mengatasi
dengan software itu di home studio Ari ini yang kecil ini. Ya. Kayak mana ngatasinya biar kualitasnya tuh sama kayak yang di luar-luar itu. Yang punya perangkat hardware itu. Kalau dibilang sama sih enggak, Bang. Dibilang sama sih nggak mungkin juga sama karena Iya. perbedaannya gini juga, Bang. Hardware itu nggak bohong gitu. Oke. Ketika dia punya harga yang cukup cukup Mahal. fantastik lah, cukup fantastik itu, jadi dia tuh tidak membohongi kualitas ya dengan kita bandingkan dia software gitu. Nah, itu udah pasti beda jauh gitu, Bang. Iya. Nah, cuman ya namanya kita ya sesuai dengan finansial ya kan. Jadi kita menyesuaikan lah apa yang ada gitu kan, memaksimalkan yang ada dengan alat yang udah disediain gitu. Itulah yang kita kita maksimalkan lah, gitu. Oke. Jadi Ri, boleh nggak dikasih tahu kayak mana cara Ri memaksimalkan alat-alat itu? Memaksimalkannya ya dengan apa ya? Memaksimalkannya dengan rasa, dengan rasa, dengan hitungan yang cukup gitu menurut kita. Misalnya hitungan apa nih? Hitungan misalnya kan di dalam kan kita tadi cerita plugin nih kan, plugin nih kan. Jadi plugin itu kan ada hitung-hitungannya juga, Bang. Misalnya kayak kita menggunakan plugin kompresor. Kita kan nggak memiliki kompresor yang hardware nih. Terus diciptakan kompresor yang dalam bentuk software gitu kan. Terus kita maksimalkan lah itu di dalamnya seakan-akan kita seperti menggunakan kompresor hardware gitu. Oh gitu. Gitulah style fashionnya gitu. Meskipun kita nggak ada hardware-nya ya kan. Iya. Tapi kita berasa kita kayak seakan-akan kita pakai analog gitu. Iya. Jadi kan jadi gini Ri. Tadi kan Ari yang punya perangkatnya software, nggak punya hardware. Iya, software. Software ya. Lebih ke software. Nah itu kan ada kompresor tuh. Iya. Oke. Kompresor. Bisa nggak sih Ari jelasin gini nih. Misalnya gini nih, ada orang mau belajar nih untuk menjadi sound engineer ya. Sound engineer itu kan mixing kan. Ya misalnya teman-teman mau belajar itu nih, bisa nggak Ari jelasin itu fungsinya apa tuh, kayak threshold, release, attack. Dasar-dasar. Kompresor itu apa sih? Kompresor itu apa tuh untuk di dalam dunia audio lah ya. Dunia audio nih. Bukan kompresor yang isi ban Bukan itu kan. Bukan. Aku pun mikirnya kemarin saat itu loh, Ri. Aku pikir warna orange ya, ukurannya segini, tabung terus ada rodanya ya. Ada rodanya. Itu gimana? Apa sih? Kalau dalam dunia audio sih kompresor itu apa ya? Meratakan sinyal audio yang dia lemah menjadi stabil gitu. Menurut pengetahuan aku, Bang, istilahnya aku yang mengalami itu ya. Sinyal audio itu maksudnya gini, misalnya aku nyanyi. Misalnya Bang nyanyi, suaranya pelan. Terus bisa dinaikin itu kan ada grafik-grafiknya tuh. Oke. Ya kan? Kalau kita rekam di komputer kan ada grafiknya. Itu kan sinyal yang lemah tuh. Begitu Abang nanti tertinggi, misalnya pas ref gitu kan, kan ada yang meledak-meledak gitu. Nah, itulah dia yang akan diratakan si fungsional kompresor itu tadi. Nah, itu secara gambarannya begitu. Gitu. Kan dia ada di apa ya, di kompresor tuh yang aku tahu tuh ya. Ada threshold. Ada attack ya, ada attack rasio, ada rilis kayak rilis album ya. Rilis album ya. Ada kayak KNE sama make up artis. Itu ada di perangkat, ada di kompresor itu kan ya? Iya, fitur ya. Fiturnya. Nah itu fitur. Fungsi-fungsinya Ari paham lah berarti. Kira-kira fungsinya kadang aku mainin kompresor itu kan Bang, rasa itu kan. Ya kan, dengan fungsi kompresor itu tadi ku actionkan ke rasaku tuh tadi gitu kan. Cara menjelaskan aku begitulah Bang. Jadi kalau misalnya dijelasin salah satu yang kayak Abang kasih pertanyaan itu tadi, misalnya kayak threshold. Threshold itu fungsinya
ya threshold itu fungsinya apa namanya? Perintah kapan mulai kompresor itu bekerja. Oh gitu. Nah, kapan mulai kompresor itu bekerja dengan batas dB yang sudah kita tentukan itu tadi, gitu. Itu menurutku nih Bang. Gitu. Iya, iya. Nah. Jadi gini, seandainya ada orang lagi rekaman nih, kan itu masuklah itu kemana kemarin kan Ke kita Soundcard. udah bahas nih. Ah. Itu kompresor udah bekerja belum sih? Belum. Oh dia untuk mixing ya? Tugasnya untuk mixing ya? Bukan Bang. Bukan. Sebenarnya treatmentnya itu tadi penggunaan kompresor ini tadi secara rutingan. Vokal itu harusnya masuk ke kompresor dulu. Oke. Jalur mic. Secara rutingan ini Iya, kalau iya. kita bahasa hardware-nya lah ya kan. Nah, setelah diprocessing oleh si kompresor, lalu dia akan masuk ke soundcard agar dia menjadi sinyal yang sudah difilter oleh si kompresor itu tadi. Oke. Gitu. Diprocessing lah secara ini kan. Secara apa namanya? Secara penggunaan kompresor itu tadi gitu. Oke, kita kembalilah ke perangkat desa tadi. Oke Bang ya. Threshold tadi udah dijelasin. Iya. Ya Attack itu pengetahuan aku nih Bang. Iya, ya. iyalah, masa pengetahuan si Dodi kan ya. Aku juga nggak punya pengetahuan itu, Iya, makanya iya. nanya ya. Begitu attack tadi fungsinya apa? Attack Kayak- belum ku jelaskan tadi. Belum. Attack belum. Kayak ini yang aku tahu nih sih dulu ya. Kayak itu tadi. Rilis itu fungsinya apa aja kayak rasio itu. Rasio, make up dan lain Make up, macam lah ya kan. itu. Fitur-fitur yang ku ketahuin itu kalau misalnya kayak attack itu dia tuh menambah peak. Bisa mengurangi peak, menambah peak. Peak apa? Peak itu dia apa ya Bang? Peak itu dia yang frekuensi yang melebihi batas dB. Peak, jadi dia ketika dia memuncak dia tuh Dia bisa menstabilkan. dia bisa menstabilkan gitu. Attack Oke. itu tadi. Oke, attack. Betul. Jadi ya apa namanya? Rilis itu tadi kapan dia melepaskan kompres antara attack itu tadi. Jadi rilis itu kan attack itu tadi kan mengkompres, ya kan? Jadi si rilis ini tadi apa namanya? Kalau digambar dia gini dia Bang. Mana ya? Apa aku jelaskan sedikit sama Bang ya? Misalnya ini volume, Iya. gitu kan? Terus yang attack ini tadi sudah berfungsi. Jadi si rilis ini tadi kan melepaskan, begitu dia bekerja di volume itu tadi, cepat nggak dia turun ke bawah gitu. Oh gitu. Cepat nggak dia melepaskan kompres itu tadi gitu. Oh gitu. Gitu. Itu tugas si rilis. Itu tugas rilis gitu. Kalau misalnya nggak cepat berarti maksudnya gimana? Cepat enggak itu maksudnya gimana? Cepat itu dia apa ya? Dia lebih cepat apanya? Apa namanya? Responnya itu tadi. Jadi ketika dia udah rilis tuh cepat nggak dia melepaskan kompres itu tadi gitu. Itulah fungsi rilis itu tadi gitu. Kalau si rasio? Yang aku ketahuin. Ya, si rasio? Kalau rasionya itu seberapa banyak dia mengkompres yang sudah kita apakan tadi, kita kompres itu tadi gitu audionya. Seberapa banyak dia mengkompres audio itu tadi, itu rasio itu tadi fungsinya gitu. Oke. Kalau make up ini kan udah kita kompres nih. Tentu kan berkurang volume. Oke. Karena terjadi penekanan di situ. Iya. Jadi kita naikin lah dari make up itu tadi gitu. Untuk secara keseluruhannya gitu. Finalnya berarti di make up. Make up. Kayak KNE tadi, KNE tadi. Karena itu tadi kalau dia apa namanya itu Bang, apa? Aku pun bingung bilangnya. Dia ada grafiknya juga sih Bang. Kalau apa namanya di kompresor itu dia ada grafik. Jadi kalau misalnya dia apa namanya, dia memperhalus. Dia memperhalus apa namanya, kompresor itu tadi, memperhalus kompresor itu tadi. Kayak ini itu tadi. Gitu. Oke, jadi kalau bawel ini aku nanya. Jadi kalau misalnya Bang. urutannya mulai dari kompresor itu kan ada bagian tuh. Urutannya yang mana sih yang benar? Ngurutnya nih. Urutan Kalau tadi terakhir Ari bilang
make up yang terakhir. Iya. Berarti dipoles lah terakhiran. Poles. Oke. Poles. Jadi dari kompresor terus turunannya kemana dia? Yang pertama. Ngurutnya. Yang pertama. Yang pertama kita tuh, kalau aku sih kan beda-beda sih Bang cara orang. Oh beda-beda ya? Mungkin ini cara aku lah. Ya, gitu. cara Ari. Nah, jadi aku pertama itu aku nyetel rasionya dulu. Rasio. Seberapa banyak dia mengkompres dulu. Oke. Terus yang kedua aku baru nyetel thresholdnya. Threshold. Oke. Thresholdnya itu tadi. Jadi dia seberapa banyak dia menekan. Nah itu. Kalau thresholdnya itu. Oke. Baru attack-nya itu tadi. Setelah aku menggunakan threshold, itu dia lebih ke karakternya, karakter si kompresor itu tadi. Si kompresor. Iya. Peak-nya itu tadi lah, yang tertingginya itu tadi gitu. Terus? Jadi baru aku yang terakhir aku rilis yang keempat. rilis seberapa cepat dia ini apa namanya rilis itu seberapa cepat dia untuk melepaskan si kompresor tadi yang udah kita setel itu tadi. Oke. Gitu. Baru yang terakhir make up-nya. Kenenya di bawah rilis. Kenenya itu biasa aku buat habis aja gitu, karena kan aku biar jangan terlalu nampak apa namanya patahannya gitu, mengkompresnya gitu. Yang supaya jangan terlalu nampak mengkompresnya gitu. Kayak kenenya itu nih. Berarti Ri sangat berpengaruh memahami di hal baru kompresor ini ya. Iya. Berarti sangat berpengaruh untuk bisa memahami sebagai seorang musik engineering ya. Iya. Sound engineering ya. Engineer mixing lah. Iya. Iya, karena itu apa namanya ya Bang? Kadang kita nggak sembarangan juga sih. Memang harus memiliki jam terbang yang memang harus apa ya? Udah banyak gitu. Main kompresor ini banyak ininya, caranya Bang, apa namanya istilahnya. Kalau aku sih bilangnya sih treatment orang masing-masing beda-beda memang. Iya, selera masing-masing ya. Cuman permainan kompresor ini tadi menurut aku tuh harus memiliki jam terbang yang memang udah biasa dengan hal itu. Nggak sembarangan juga sih sebenarnya. Berarti sebenarnya bisa dibedain kan Bang, kalau sound engineer tuh dia di audio, terus kalau di musik produser dia rasa-rasa musiknya nih cocoknya di mana gitu. Iya, itu terhubung juga sih sebenarnya. Karena kan kompresor itu kan karakter juga, ya kan? Karakter juga gitu kan. Kadang-kadang kita pernah ngelihat orang misalnya mengkompres audio gitu kan, dia tuh kayak agak neken, agak ngegate gitu. Berarti sangat berpengaruh lah kompresor ini untuk para sound engineering. Sangat berpengaruh Bang. Karena dia tidak dipungkiri sangat berpengaruh. Jadi kayak cewek juga ya, maksudnya kayak makhluk juga ya. Iya. Kalau makhluk dia kategorinya cewek apa cowok sih dia nih? Kalau makhluk. Kalau misalnya manusia dia nih. Cewek apa cowok nggak sih? Apa sih? Cewek lah Bang. Kalau sound engineering cowok ya. Iya. Kalau sound engineering cewek pasti cowok dia. Ya. Dibalik dia ya kan. Gitu ya. Pas dia ya. Jadi dia biar bisa dirasa-rasa gitu. Iya. Dia dirasa-rasa juga tuh Bang, gitu kan. Kadang-kadang kita nggak lihat hitungan matematikanya kan. Iya, susah. Kalau rasa-rasa itu nggak ada hitung-hitungan. Karena orang zaman dulu itu kalau sepengetahuan aku Bang, saat orang itu main analog, aku lihat orang itu hanya bermain rasa aja di analog itu. Oh ini cerita kayak dulu ya. Dulu kan pakai kayak gitu ya. Rekaman itu ya. Zaman dulu tuh kan orang kan alatnya kan analog, pakai pita rekamannya. Kalau sekarang kan udah rekaman digital. Oke. Jadi ya lebih gampang kan. Iya kenapa dulu gini loh Ri, yang aku tahu Ri. Orang kalau rekaman tuh ya nyanyi gitu ya. Nyanyi. Ini mic misalnya atau di sana mic-nya dia teriak di sini gitu Ri. Nah kalau sekarang jarakmu atur ya 5 cm satu itu gimana sih? Itu kenapa tuh? Itu treatment juga tuh Bang. Itu karena sebenarnya itulah Bang permainan kompresor tuh tadi kan. Jadi kompresor itu tadi fungsinya itu tadi dia tuh bisa dikatakan menyempurnakan juga sinyal-sinyal yang lemah menjadi stabil gitu. Kalau zaman dulu tuh kan nggak apa lah, kita harus dekat jauh gitu kan. Iya. Kan kita kan misalnya kita di lirik yang misalnya verse-nya lah, misalnya verse kan agak slow gitu kan. Nah, itu kan pastinya kan harus deket tuh jaraknya gitu. Dia tidak boleh terlalu jauh juga kan, karena kan kekurangan gain kan dia kalah dengan musik juga gitu. Gitu juga. Terus nanti pas di nada tinggi
frekuensi sinyalnya itu kan nanti kan dia kan kelihatan gede tuh. Itu kita agak tarik ke belakang gitu kan. Nah, kalau orang yang pakai analog itu aku rasa sih nggak perlu kayak gitu-gitu juga bang gitu. Kayak orang-orang bule itu nggak gitu-gitu. Nggak, analog ini masih ada nggak sih di studio-studio sekarang ini? Yang model analog dulu kayak zaman dulu tuh. Ya kalau kayak kompresor itu bang sebenarnya yang hardware lah. Masih ada lah bang. Cuman kan harganya mahal kan. Iya. Oh makanya berarti yang software tuh kalau nyanyi deket-deket ya Ria? Itu berarti itu kodenya gitu aja ya Ria? Ya sebenarnya bisa juga bang. Sebelum nyanyi kita masukkan dulu kompresornya di dalam itu, di dalam fadernya itu tadi. Oh gitu. Cuman kan dia bisa mengganggu juga karena kita rekaman sekarang kan udah pakai digital nih. Jadi setelah audio itu masuk ke dalam si DAW itu tadi, itu dia sudah diprocessing menjadi audio digital gitu. Kecuali tadi kita waktu sebelum take vokalnya masuk ke kompresor dulu, terus keluaran kompresornya itu diprocessing oleh si DAW itu tadi gitu. Menurut sepengetahuan aku bang gitu. Iyalah. Ya kan. Itu bedanya gitu sih menurut aku. Kira-kira menurut Ari, penjelasan Ari aku nangkap nggak nih? Nangkap lah bang. Nangkap ya? Iya, kalau nggak mungkin juga abang tanya aku kayak gitu kan. Iya ya. Yakin Ari? Kan abang kan paham juga nih skala tentang musik ini kan. Skala Richter apa? Gempa bumi itu mana nih? Skala Richter gempa ya. Bukan, maksudnya kalau kita bahas musik itu kan terkait-kait. Misalnya kayak ini apa fungsinya ini itu apa ini, apalagi kayak vokal kan. Vokal itu pemain inti itu sebenarnya. Iya. Ri, ada yang aku gini Ri. Ada kan kualitas nggak tahu sih kualitas studionya atau kualitas si sound engineeringnya gini ya Ri. Ada vokalis atau band udah bagus gitu Ri. Vokalisnya udah bagus suaranya. SDM-nya lah. SDM-nya oke kan. Tapi Ari pernah nggak sih ketemu fenomena gini nih, musisi atau penyanyi ya, yang dia nyanyi biasa. Terus dia suruh Ari sebagai sound engineering untuk berpikir ngotak-ngatik equipmentmu ini. Udahlah bang, ini standar vokalku, abang urus lah itu. Ini standar vokalku. Abang atur lah biar bagaimana jadi indah. Ada yang versi gini, yang meringankan si sound engineering. Dia nyanyi udah oke. Oke aja dia nyanyi dah, nggak usah pakai. Udah bagus lah, nggak fals, nggak ini, udah berasa. Musisinya gitu pun udah musiknya pun udah masuk semua. Nah Ari pernah nggak sih ketemu sama manusia-manusia seperti gitu? Itu sering lah bang, kalau kayak gitu, udah pernah sih. Banyak yang sudah melepaskan, misalnya kayak menyerahkan diri lah istilahnya. Ya udahlah bang, buat aja lah bagusnya kayak mana bang menurut abang. Kan kadang-kadang kan kita kan yang mendeteksi itu bagus atau enggak gitu kan. Kadang-kadang juga dari si vokalisnya juga kayaknya itu belum bagus lah gitu. Kita kan kadang-kadang udah capek juga di depan komputer itu kan. Udah bias, telinga kita tuh udah nggak ini lagi. Di situ lah banyak terkuras pikiran ya, yang pengaruh permainan di apa tadi itu yang kita bahas tadi itu ya. Plugin di situ lah. Di situ terkuras ya pikiran para sound engineering ini ya, termasuk Ari ya. Iya bang, editingnya kan, misalnya kayak banyak yang fals, terus kadang-kadang kita auto tune, kadang-kadang kita melodyne gitu kan. Itu kan salah satu dari apa juga tuh bang, plugin juga itu untuk mengedit vokal kan. Iya. Kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kalau ketemu yang kayak tadi yang udah memang suaranya oke, musiknya udah dikemas si playernya udah oke, itu profesional, agak ringan lah kerja Ari. Ya itulah memang sebenarnya bang. Kadang-kadang kan gini juga bang. Misalnya kita bicara misalnya gini kan, kadang-kadang orang pengen hasilnya puas gitu. Ya oke, nggak ada masalah gitu ya kan. Tapi kadang-kadang input menentukan output, ya kan? Input itu menentukan outputnya. Jadi apa yang kita input ke dalam, outputnya pasti akan itu gitu. Harus realistis, gitu kan. Nah, kadang-kadang dia bukan menyulap, mixing itu bukan nyulap sebenarnya bang. Tapi dia nentuin tema lagu lah gitu kan. Oh itu. Mixing itu bukan menyulap, tapi dia menentukan sebuah tema untuk lagu gitu. Nah, jadi apapun yang kamu buat, input ke dalam, itulah yang akan kamu hasilkan gitu. Itu PR bagi si sound engineering.
ya apa namanya ya, ya pada akhirnya kalau misalnya nanti ada yang aneh gitu kan, yang menjadi PR kita kan, kita yang ngedit, kita yang ini kan gitu, nah, diulang lagi apa bagaimana lah gitulah bang, biasalah ya kan namanya ini kan processing rekaman kan, pasti ada yang salah, nggak mungkin nggak ada yang salah, gitu. Ya, pengetahuan sih begitu sih bang, gitu pada umumnya. Banyak nggak sih yang bolak-balik salah ini, salah itu, kurang ini, kurang itu? Kalau kurang pasti nggak ada cukupnya ya kan, pasti ada aja maunya gitu kan bang. Nah, cuman kalau misalnya salah pasti diulang gitu, ada juga. Itu sih wajar sih bang. Jadi, ya bang. Saturation itu apa sih, Rik? Saturation. Harmoni, saturation, compression itu apa sih? Istilah-istilah itu apa sih? Harmoni itu apa ya? Harmonik ya kan? Harmonis. Terkesan ya kan? Gitu kan, bang? Jadi saturation itu apa sih? Saturation itu kayak apa? Ya kalau aku menggambarkannya sih kalau bang, di gini. dunia audio ini. Di dunia audio ya. Kalau di video saturation itu pewarnaan lah ya istilahnya, kan? Lebih ke karakter ya kan? Pencerahannya ininya itu, gitu-gitu lah ya bang. Jadi kalau di audio itu saturation itu sama aku bang. Iya terus. Aku nanya. Maksudnya aku pun menjelaskannya itu supaya lebih apa ya, lebih afdol, worth it. Gitu kan. Dan gampang dimengerti. Nah, gampang dimengerti gitu kan. Susah kadang aku menjelaskannya bang. Jadi saturation itu karakter juga audio ya kan. Jadi ya karakter. Memangnya ada setengah ration, ada 2 ration gitu? Kalau ada 1 ration berarti ada setengah ration, 2 ration gitu. Gak gitu? Setengah ration nggak ada sih bang. Nggak ada? Satu ration aja kayaknya. Satu ration aja? Satu ration, bukan satu ya. Iya. Mungkin itu apa, satu perkataan ya itu bang, satu ration. Bukan satu ration. Iya kan, benar kan? Satu ration ya. Ngerti juga rupanya. Iya benar kan? Iya benar. Oke. Udahlah itulah ya. Aku pun lah kamu tuh bang. Aku pun nanya yang gini sebenarnya, aku masih penasaran aja sih. Nggak ngerti ya. Seliweran pernah dengar itu. Nah jadi sekarang gini nih. Iya bang. Ari itu kan sekarang nih di studio Ari ini kan ngerjain sendiri semua nih. Sendiri nggak sih? Sendiri aku bang. Makanya kan kadang-kadang kayak orang gila gitu ya, uring-uringan gitu ya. Iya. Karena gitulah bang. Beban apa ya? Beban mental ya. Apa tanggung jawab apa semua ya. Semua lah itu bang. Nah, itu kan Ari kayak pembahasan kita yang minggu lalu ya. Itu kayak apa namanya Ari itu sound engineer mixing ya kan? Sama musik produser. Itu Ari posisinya di mana sebenarnya ini, Ri? Kalau posisi aku sih sebenarnya bang, musik produser sebenarnya. Status ya kan, identitas lah ya kan. Talent juga, player juga gitu kan. Tapi player gini deh, kalau kayak kemarin kan udah ada player tuh, udah ada ini kayak kemarin yang di studio tuh Dwi Loka itu kan dia udah punya player, dia udah punya aransemen. Itu gimana? Ya aku menceritakan diriku tuh, aku tuh songwriter, musik produser, player, kan gitu bang. Ya pokoknya merangkup dia, gitu. Artinya gini, Ari bisa semua itu. Bisa. Aku ya itu yang aku jalani bang kan. Secara sama kayak pertanyaan Widi kemarin. Ketika ada orang yang dia pengen punya satu lagu, tapi dia nggak bisa nulis. Dia cuma bisa nyanyi lah misalnya. Dia bisa nyanyi. Dia nggak bisa buat lagu. Berarti Ari bisa menghidangkan itu. Membuat sebagai songwriter tadi. Terus membuat nadanya. Iya, notasi. Terus Ari masuklah ke produksi Ari ini. Jadilah lagu itu tadi. Jadi satu lagu gitu. Jadi Ari siapa itu di credit title itu nanti misalnya? Merangkup lah bang. Produser musik produser bukan. Arif Nugroho. Terus songwriter Arif Nugroho. Aku lah pokoknya itu gitulah kira-kira. Semua lah lu. Cuman dia aja lah vokalis itu. Widi gitu ya. Gitu ya? Iya. Songwriter, pencipta lagu kan. Ya udah pasti kan. Nyiptakan lirik, notasinya kita nyiptakannya. Aransemennya aku juga gitu. Gitu. Terus mixing engineer-nya aku juga gitu kan. Studionya aku juga. gitu ya. Semua tamak kali ya.
Enggak juga, kemampuan lah bukan tamak, karena memang yang bawa materi tadi bodoh kan, nggak tahu apa-apa kan. Kan gitu kan, Wid? Sebenarnya dia bukan bodoh sih, Bang. Iya enggak, dia pengen punya lagu, Iya. tapi nggak bisa nulis lagu, nggak bisa buat nada, Nggak bisa buat notasi gitu. cuma punya duit dia, cuma punya duit, Punya itu duit. aja lah lebihnya lah ya. Selain bisa nyanyi, Investor bisa, lah, investor membiayai, lah, ya. membiayai lah. Nah itu Individu. biayanya gimana tuh? Ri? Gimana? Biayanya gimana tuh? Biayanya itu kan pasti ada kesepakatan tuh, Bang. Oke. Nah, gitu kan. Jadi ketika kita, cuman kamu mau rekaman, kok kan nggak ada lagunya, Oke. gitu kan? Heeh. Terus, iyalah Bang, abang lah yang buat lagunya, begini-gini. Terus Oke. lagunya ciptaan aku gitu. Iya. Iya kata Iya. dia. Nah, terus lagunya itu mau jadi milikmu. Mm-mm. Iyalah Bang, nanti kan sama Iya. aku gitu kan. Nah, aku Cewek ini tapi lah, ini cewek nih misalnya Oh, nih. cewek. Masih cewek lah nih. ya kalau cewek sih, Nggak gede segini. nah, Itu gimana tuh kalau itu? ya kalau kayak mana ya Bang? Ya kalau dalam bisnisnya sih, Mm-mm. misalnya kita apa ya, itu tetap ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya ya? Ada hitungannya itu. Misalnya kita menjual lagu ke Iya, dia, iya, gitu iya, kan, ada terus dia yang hitungannya. bawakin. Oke. Nah, kita mau putus atau kita pakai royalti, kan gitu Bang. Oh, oke. Royalti pencipta atau kita putus aja bayar mahal di depan, misalnya Oke. kayak gitu kan. Nah, itu tergantung aja itu Bang, Iya, kesepakatan antara kita sama si punya lagu. Gitu. Ya kalau biaya rekamannya ya udah pasti harus dibayar kan. Iya. Nah, itu kan biaya produksinya. Berarti kan kayak ini ya, kayak borongan jadi ya? Borongan gitu, semuanya ditanggulangi ya kan. Iya. Digarap lah, penggarapan. Digarap, oke. Bukan tanah garapan ya Bang. Bukan. Tahu-tahu meledak lagunya Bang. Nah, tahu-tahu Itu kayak- ya, hah? Ya keren lah. Iya. Songwriter Arif Nugroho. Iya. Itu kan ada katanya jual putus atau apa, itu kayak mana pula tuh Bang? Jual putus itu kita tuh tidak mendapatkan royalti sama sekali. Di depan aja dia Nah, just gitu. Secara 50 juta misalnya. individual lah ya kan, antara kita ke dia lah ya kan. Ya udah, kita menentukan aja. Nah, cuman kan kita kan kalau buat lagu kan dengan tingkat keseriusan, ya pasti kita mikir boomingnya kan. Iya. Nggak menutup kemungkinan kan ya. Kita mikir boomingnya aja, jangan Iya. bilang itu. Ngapain Itu. kita capek-capek buat lagu? Iya, benar. Kalau kita nggak pernah bermimpi untuk misalnya lagu kita jadi terkenal ya kan? Benar. Ya itu sama dengan bohong menurut aku Bang. Makanya mintanya di depan gede ya. Nah, mintanya di depan gede gitu kan. Oke. Atau bagi hasil. Atau ada yang pernah gini nggak? Nantilah bang pas dia booming baru kita berbagi ada gitu kan? Nah, kalau itu kan cakap kemarin sore. Oh, iya. Biasa lah Bang. Kalau itu kan janji palsu. Biasa iya, lah, ngerti lah iya, Bang. iya. Ya kan udah banyak yang kita dengarkan begitu kan. Gitu ya. Nah, di awal begini begitu, nanti kalau udah kaya lupa. Ya kan? Iya. Biasa. Sering kayaknya pengalaman gitu ya. Sering lah Bang. Kan kita kan dikasih mimpi-mimpi dulu. Gitu kan. Pastilah. Jadi Ri, bisa nggak sih kalau aku bilang gini, Gimana? kau ini termaksud atau kan banyak nih Iya. studio-studio Oke. perumahan lah ya, Oke, home studio lah ya. home studio. Kau tuh termasuk penghancur kaum kapitalis. Kenapa gitu? Ya karena orang-orang udah nggak ke studio besar lagi kan. Oh, secara apanya? Secara luas gitu. Iya. Orang nggak ke studio besar lagi yang mahal, ya udah pergi ke home studio aja yang kualitasnya ternyata bisa menyamain lah dengan Yang pada umumnya lah nasional apa segala macam gitu ya. Tapi memang itu bukan mau kita, Pak Bang. Iya, memang. Iya kan? Iya. Itu kan zamannya memang. Zaman memang ya, kemajuan zaman kan. Kemajuan zaman yang pada akhirnya semua orang bisa main audio gitu kan. Terus orang kan makin tingkat penasarannya makin ada. Iya. Media juga bisa belajar dari YouTube. Oke. Macam gitu kan. Jadi nggak ada kata harus zaman sekarang. Atau ada nggak sih yang Ari tahu orang yang otodidak belajar jadi sound engineer ini? Otodidak dia belajarnya. Otodidak. Ada nggak sih yang Ari? Ari gitu nggak sih? Gitu juga nggak sih? Aku termasuk otodidak, Bang. Otodidak ya? Otodidak aku. Dasarnya itu aku belajar sendiri sih. Karena keinginan niat itu tadi lah ya kan. Tadinya awalnya aku pengen ini Bang, maksudnya pengen buat studio di rumah gitu kan. Cuman kan ya nasihat-nasihat orang tua lah kan. Kalau di studio itu sih seberapa kali sih Bang kan kalau studio kan. Makan. Gedebak-gedebuk Oke. habis itu udah gitu kan. Oke. Nggak bisa jadi manfaat besar untuk kita kan feedbacknya. Berarti kan nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang di luar sana yang kepengen kayak Ari misalnya. Iya. Punya bakat, punya Iya. keinginan, Ah. dan otak encer lah pasti ya. Kayaknya encer ya. Jenius Jenius ya. ya. Jenius ya. Jenius ya, Ri? Lebih ke jenius lah ya kan. Jenius lah ya. Iyalah, harus Ari termasuk jenius berarti.
Ya, Ari nggak tahu lah bang, orang menilai. Ari menganggap diri Ari Orang menilai ya. jenius nggak sih? Aku nggak bisa membilangkan diriku jenius atau enggak sih. Aku aja yang bilang ya. Ya, tergantung orang lah menilai kayak mana. Ari tuh kalau Ari tuh Bocor. Jin and Jun. Jin dan Jun ya. Genius, Jun. Jin and Jun gitu. Ya aku siluman sih bang sebenarnya. Silu Aku bisa berubah jadi ini, aku bisa berubah jadi itu, gitu loh kira-kira. Tanpa aku sadarin. kayak pelacur ya. Kayak pelacur aku sebenarnya. Iya. Kadang aku main band, main gitar. Iya. Kadang aku main band, main drum gitu. Semua bisa dipakai. Ya semua bisa, nggak semua sih bang, tapi yang inti-intinya lah. Berarti Ari bisa dipakai. Dipakai dalam apa nih bang? Iya, maksudnya dipakai. Ya maksudnya ya. Iya. Ya gitu untuk inilah, untuk industri. Untuk industri. Bisa lah ya. Bisa, banyak kan edisional. Atau gini, pertanyaan terakhir lah dari aku. Kira-kira Ari bisa bersaing nggak sih sama ini sound engineer di luar, khususnya Indonesia lah. Di Indonesia? Nah, Kalau di luar Medan maksudnya. Di luar Medan. Merasa bisa bersaing nggak sih? Bisa bersaing nggak mereka dengan mereka? Kalau aku sih optimis ya bang. Hmm. Tidak ada apa namanya, tidak ada identifikasi di situ. Intimidasi bukan Iya. identifikasi. Intimidasi tidak ada. Iya, tidak ada. Tapi aku punya pemikiran, aku harus belajar mencapai itu. Oke. Gitu. Sampai aku bisa tahu dasarnya semuanya lah bang. Pokoknya aku ya sebagai aku produser musik yang bekerja di musik, aku menyatakan diriku aku harus tahu itu gitu. Oke. Jadi aku nggak ini sih bang, apa namanya, nggak menyatakan diriku aku jenius, tapi aku selagi aku masih muda, kurasa aku masih mampu Kerja terus. menerjang itu ya. Oke. Kira gitu. Pacu terus. Pacu Gas gas terus. Kejar terus Iya. yang kurang-kurang. Yang kurang-kurang, meskipun kan kita kan apa namanya, nggak ada habisnya yang namanya belajar Iya. kan bang. Tapi berarti sanggup lah bersaing dengan orang di luar. Iya, insya Allah bang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, itu kan dibatinin juga sih bang kalau aku. Rasa tadi. Rasa tuh tadi gitu. Jadi prakteknya tuh dilempar lagi ke kita, ke rasa kita itu tadi, Iya. untuk mengeksperimen itu tadi gitu. Tapi kalau ras kan banyak. Rasa kan banyak kan, ada A, B, Rasa. ras A, ras B, ras itu kan ras. Rasa cinta, rasis ya. Rasis itu rasis ya. Rasis itu bahaya tuh. Bahaya. Ya udah lari. Mengingat jam udah jam 1 lewat berapa tuh? Bang, 15. betul nggak jam ini bang? Nanti dari Nggak, tadi ada kemarin- pemutar. Memang nggak ada pemutar, dari kustel aja nih. Supaya nanti seolah-olah di jam 1 ya. Ya, Ri, sekarang lagi ngerjain apa nih? Sekarang aku bang lagi apa namanya? Lagi ngerjain label sih bang. Oh, label. Label luar. Label nasional lah bang. Nasional? Apa kalau itu? Wahana Record. Warna Record yang siapa ya? The Titan. Iya, termasuk artisnya The Titan. Oh, oke. 5 Minutes. Kangen Band. Oh iya, Kangen Band. Aku ingat Kangen Band aja sih. Kangen Band ya. Lebih booming ya. Bukan, karena itu tadi yang ini ya. Kau di mana gitu? Kau di mana Kau di mana? Kan gitu kan. Ya udahlah. Dot. Pulanglah kita ya. Ri udah Ri ya. Oke bang. Kopi siap. udah, merokok udah, ini cemilan udah nih tadi Udah dibawa aman semuanya bang udah. dari rahmatan lil alamin ya. Aman semuanya bang. Aku ngomong. Wah, Ri. Oke siap bang. Sukses ya. Oke. Thank you bang.